waktu tidur itu mas, kiri kanan saya tuh emang ada yang ikut zikir mas, tapi bapak-bapaknya ini ketawa-ketawa kan, senyum-senyum. Oh, mau kemana mas? Mau ke Gunung Salak? Bapak-bapaknya bilang gitu. Lah, iya pak, insya Allah ini mau ziarah ke Gunung Salak sekalian. Oh ya udah, tadi ada yang ikutin zikir tuh di sebelah kanan sama kiri. Bapaknya ngeliat, berarti kan yang saya intip waktu zikir gini emang beneran. Iya Bapak-bapaknya ngeliat juga. Iya. Berarti kan bukan cuma saya mas. Betul. Walaupun Sahrul tuh waktu habis sholat udah langsung pulang. Lah bapak-bapaknya ini langsung, ya udah insya Allah aman kalau sama Farhan mah gitu kan. Udah nyampe tempat AA, istirahat bentar kan, itu makan sarapan, itu nyampe base camp. Kalau nggak salah tuh pas di gerbang sebelum ke base camp tuh mas, gitu jalan, saya dalam hati, Assalamualaikum, punten mbah, numpang silaturahmi. Jalan nggak lama naik, waktu nyampe parkiran tuh kayak ada yang nyautin Assalamualaikum, tapi di parkiran tuh kayak rame mas. Nyampe Farhan yang di sebelah saya kan kayak zikir terus, megangin mulutnya sama tangan kayak gini terus. Farhan saya ngeliatin, mungkin emang udah banyak yang nyambut, tapi saya nggak ngeliat sosoknya bang, nggak lihat sama sekali. Dan nyampe di bukan base camp sih ya mas, kayak padepokan gitu kan, biasa buat izin sebelum naik. Nyampe di tempat abah itu, saya masuk pun hati tuh kayak kayak udah nyatu gitu mas sama badan. Kok ke ruangan ini enak banget nih di hati sama di badan. Udah istirahat itu kan hampir aja saya nggak sholat duhur tuh mas, hampir aja nggak sholat duhur. Kayak ada yang nepuk, sholat dulu. Makanya saya waktu lagi packing tuh sama Sarul, saya lihat latar belakang tuh waktu Mas Umang lagi makan. Saya lagi makan. Iya, sama Mas Yonan. Saya gini nih. Iya. Ada yang, berarti suruh sholat nih, makanya packingnya saya langsung biarin. Kan, betul, belum beres kan? Belum beres. Iya. Mas izin sholat dulu. Karena itu kayak spontanitas, kayak disuruh ingetin udah waktunya sholat. Itu kan udah jam 1:30 kalau nggak salah, atau jam 2-an tuh. Saya sholat, udah selesai packing, kita jam 3 pas kalau nggak salah, itu langsung jalan. Di pintu masuk tuh saya emang berusaha sebisa saya, yang diajarin sama mbah, diajarin sama ibu, dimanapun kita ke tempat yang baru kita bijak, kita ngucapin salam, kita permisi, kita niatnya baik. Nah begitu saya mau ungkapin hajat saya mas, mungkin kalau bahasa Indonesianya seperti ini ya, tapi ini feeling saya mas, bahasa Indonesia. Udah nggak apa-apa, tinggal jalan aja, insya Allah di jalan udah banyak yang awal. Soalnya bahasanya itu kayak bahasa Jawa tapi halus banget mas. Bukan bahasa Sunda malah. Bukan, seharusnya Sunda ya. Seharusnya Sunda kan. Jadi dalam hati saya tuh, bukannya saya di tanah Pasundan, tapi kok yang di telinga kanan sama kiri saya waktu denger, waktu saya berdoa itu suaranya seperti itu mas. Udah diizinin, tinggal jalan, insya Allah banyak yang ngawal. Tuh saya langsung habis itu, makanya saya di belakang sendiri tuh berdoa agak lama, baru nusul, baru tuh si AA ketinggalan kacamata tuh, balik lagi kan. Jalan, saya sempat nggak ngevlog belokan kayak gini tuh mas waktu naik tuh, karena waktu di situ tuh sampai yang kaki tuh bener-bener kayak ditepuk gitu. Tapi saya berusaha positive thinking, punten, karena saya bisanya bahasa Jawa,
tempat saya sendiri nggak bisa bahasa Sunda, udah saya jalan aja tuh ngikutin Mas Umang. Habis itu di depan sama A, saya di belakang sendiri sama Sahrul bercandaan sama Mas Yonan kalau nggak salah. Terus udah jalan masuk ke ke rumah terakhir kalau nggak salah sebelum hutan, yang waktu itu kalau nggak salah jalannya itu becek, ada air. Iya. Sebelum nanjak gini. Nanjak kan kita ngeliat ke depan sana ya Mas, yang ada kayak villa, yang ada tower juga tuh. Pikiran saya tuh, kok saya nggak nyangka udah sampai sini gitu loh. Terus dalam hati tuh sebenarnya saya tuh nangis Mas, tapi sebisa mungkin saya nahan. Ya Allah, 6 tahun yang lalu pengen kesini tapi nggak bisa. Terus udah berusaha semaksimal mungkin, udah nyiapin H-1, besoknya sakit setiap ke Jawa Barat. Karena itu bukan pendakian bukan keinginan saya pertama kali ke Jawa Barat Mas. Sebenarnya ke Gede Pangrango 4 kali trip gagal semua, saya nggak berangkat. Yang berangkat teman-teman sama rombongan. Ke Cerme 2 kali gagal, sakit juga sama entah apa itu nggak tahu. Tapi karena mungkin waktu saya masih ada nazar tuh, ucapan saya itu yang mungkin membuat saya itu susah. Karena nazar saya waktu itu, saya masih ingat banget 2011, masih kelas 5 SD. Kan Merapi erupsi itu 2010 Mas. Tuh dulu sempat diajakin, ayo ke Merapi sama Om. Aduh, Om belum berani, masih kecil gitu kan. Udah nggak apa-apa sama Om, aman. 2010 diajakin Om, meletus. Om turun dari Merapi pas banget sampai rumah erupsi. Terus 2014 diajakin sama Om, nggak lama erupsi 1 minggunya. 2016 diajakin lagi, saya udah masuk SMK kelas 1, nggak bisa. Karena hati belum pengen ke Merapi waktu itu. 2018 mau ke Merapi lagi, itu terakhir kalau nggak salah, karena teman-teman saya ke Merapi itu terakhir 2018 belum diizinin. Itu erupsi lagi tuh. 3 hari setelah teman-teman saya sampai rumah, tuh Merapi erupsi. Nah, dari 2018 sampai 2022 sekarang, hati tuh pengen buat ke Merapi Mas, tapi nggak bisa. Maksudnya Merapi kan udah nggak boleh dinaikin tuh, karena statusnya kayak kadang-kadang erupsi dan tiba-tiba mengeluarkan larva, nggak nentu. Jadi pikiran saya waktu itu setelah silaturahmi ke temen Mbah, terus ke guru-guru di pondok juga bilang, ya udah coba silaturahmi aja ke tempat beliau. Mungkin teman-teman di sini banyak yang tahu beliau almarhum Mbah Marijan Mas. Main ke sana, karena saran dari beberapa guru sama teman Mbah gitu, udah Bismillah lah, coba saya ke tempat Mbah Marijan. Nah, begitu saya tanya-tanya, karena nggak tahu rumahnya spesifikasinya di mana Mas, tanya sama orang, dikasih tahu, ternyata kan ketemunya sama anak-anaknya Mas. Udah sama anaknya, oh ya sebentar ya, bilang gitu. Masuk ke kamar, keluar, bentar, nanti ada temennya Mbah kesini. Nah, yang nganterin saya tuh temennya Mbah ini Mas, temennya Mbah Marijan, ke suatu tempat di lereng Gunung Merapi lah. Ini tempatnya nggak bisa saya sebutin karena menurut masyarakat sekitar juga disakralkan, karena buat orang-orang keraton biasa naruh sebelum ke Merapi di situ. Bahkan jalurnya Mbah Marijan yang ke Gunung Merapi itu udah nggak kelihatan Mas, udah ketutup sama sekali, nggak kelihatan. Tuh beliau bilang gini, wah udah setelah kamu mandi ini disiram, insya Allah nggak lama dari sini kamu ke Gunung Cerme kok. Tapi bilangnya pakai bahasa Jawa Mas, bilangnya wis le, kok pas kok kene pasti awakmu rasui pasti ini Gunung Cerme. Gitu Mbah, saya bilang gitu. Saya setuju Mbah. Iya wes, tungguin aja, nera percaya. Mbahnya bilang gitu. Udah saya salim sama mbahnya, terus balik ke tempat anaknya Mbah Marijan itu. Pulang sampai rumah, sekitar 3 harinya itu saya baru nyampe di rumah, temen ngajakin ke Cerme Mas. Dan itu bener-bener saya langsung bisa ke Cerme. Iya. Besoknya. Nah, jadi mungkin feeling saya tuh sama pemikiran saya, setelah saya dapat izin dari tempat Mbah Marijan ini, dari Merapi,
dibersihin juga. Mungkin hajat saya waktu itu karena hajat saya yang terlalu berat kata